Bab 3391. Lagi pula, yang bisa dia dapatkan dari Floyd sekarang adalah akar dan informasi Forlevia tentang Levi. Tapi sekarang, dia tidak selalu menginginkan akar Forlevia. Dan karena Levi terlalu kuat, dia sangat sulit didapat. Selain itu, pengganti dapat ditemukan sekarang, dan bahkan ada sifat metode penemuan yang melahap. Ini bisa sepenuhnya tanpa Forlevia. Dia bisa menjadi kuat. Adapun informasi tentang Levi, dia masih dapat menemukannya melalui cara lain. Ini sama dengan mengatakan bahwa Floyd sekarang benar-benar membuang-buang catur. Dia bisa membuangnya seperti sampah. Aku tidak bisa melihatnya. Biarkan dia mencarinya. Gong Qianqiu sekarang hanya ingin melahap tulang akar. Langsung ditolak. Oke, Tuan. Tetapi setelah berjalan 2 langkah, Gong Qianqiu segera berteriak, tunggu. Sebaiknya aku pergi menemuinya. Gong Qianqiu merasa terlalu dini untuk meninggalkan bidak catur ini, bukan waktunya. Itu masih bisa digunakan di masa depan. Bagaimanapun, dia adalah murid Levi. Bidak catur ini menyerah, dan dia tidak tahu apa-apa tentang pihak Levi. Misalnya, dalam pertempuran ini, di mana Forlevia dan yang lainnya bersembunyi. Dia tidak tahu. Ini harus diketahui melalui Floyd. Selain itu, jika pembuatan Devouring Root Bond tidak berhasil, atau jika tidak banyak berpengaruh. Bukankah kamu masih membutuhkan akar Forlevia? Selain itu, setelah menelannya sendiri, setelah kuat, yang terbaik adalah memiliki kesempatan untuk mendapatkan tulang akar Forlevia. Bahkan jika dia menemukan master untuk menciptakannya, tidak peduli seberapa sempurna itu tidak dapat dibandingkan dengan Forlevia yang melahap akar dan tulang spiritual secara alami. Ada juga poin penting, jika Anda menyerahkan bidak catur Floyd sekarang. Maka Anda akan terpapar. Mungkin itu akan menarik perhatian Levi. Kekuatan dan taktik Levi semuanya terbaik. Mungkin Anda akan segera menemukan diri Anda. Sekarang bahkan jika dia melahap semua kekuatan dari 10 talenta teratas dan 4 artefak hebat. Juga bukan lawan Levi. Dia tidak takut pada siapapun di kota sihir sekarang. Aku takut pada Levi. Begitu Levi menatapnya, dia akan selesai. Sekarang jelas bukan waktu yang tepat. Sebelum dia memiliki kekuatan untuk melawan Levi, dia tidak boleh diekspos. Karena itu, Floyd masih harus tetap stabil. Pion ini masih sangat berguna. Ups. Aku mengabaikan masalah besar barusan. Aku meremehkan Floyd. Jangan melihat kekuatan rata-ratanya, tapi dia adalah seseorang yang dekat dengan Levi. Mungkin dia bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan orang lain. Misalnya, bunuh Levi, atau lukai dia. Atau Forlevia, dia juga bisa mengatasinya. Aku ceroboh. Saya hampir melewatkan kesempatan ini. Setelah beberapa analisis, Gong Qianqiu merasa terlalu tergesa-gesa. Bidak catur ini tidak dapat diberikan untuk saat ini. Segera. Gong Qianqiu melihat Floyd. Dia menatap Floyd dari atas ke bawah, dan bertanya dengan cemas, apakah kamu baik-baik saja? Guru, apakah mereka baik-baik saja? Saya mendengar tentang pertempuran tadi, dan para ahli dari semua sisi pergi, itu mengerikan. Melihat Gong Qianqiu, Floyd merasa hangat di hatinya. Dia adalah orang yang paling peduli dengan keselamatannya sendiri. Dia bahkan peduli dengan tuannya. Kemana saja kamu? Saya tidak dapat menemukan Anda selama berhari-hari. Apa kau tahu betapa khawatirnya aku padamu? Tapi kamu menghilang untuk waktu yang lama. Baru saja, tuan dari semua pihak menyerang, dan aku khawatir setengah mati. Petik 2. Keterampilan akting Gong Qianqiu adalah yang terbaik, berpura-pura marah, dan membujuk Floyd untuk terpana. Ini semua salahku. Aku membuatmu khawatir. Sebenarnya, aku belum menghilang. Saya tidak mau. Hanya saja aku tidak bisa menghubungimu. Aku tidak berani menghubungimu, kata Floyd. Ah, kemana saja kamu? Bukankah kamu menghilang? Saya mendengar bahwa selama perang, tidak ada dari Anda sama sekali di sana, hanya guru yang sendirian. Kemana saja kamu? Mia Chiaki bertanya. Bab 3392. Sebenarnya, kami tidak pergi kemana-mana. Hanya saja base camp masternya unik, ada dungeonnya. Kami bersembunyi di dalamnya. Floyd mengeluarkan semuanya dari nampan. Gong Qianqiu tiba-tiba sadar. Ya. Floyd dan yang lainnya tidak pernah meninggalkan base camp sama sekali. Orang menghilang. Padahal, ada setting lain di base camp. Sekarang semuanya jelas. Pion ini masih berguna. Keraguan yang mendalam segera teratasi. Floyd melanjutkan, pertama, aku tidak bisa menghubungimu, dan kedua, aku tidak berani. Jika orang lain mengetahuinya, mereka akan mengenalimu sebagai musuh atau semacamnya, itu tidak baik. Jejak kepanikan melintas di wajah Gong Qianqiu. Memang ada kemungkinan seperti itu. Dalam keadaan darurat seperti itu, memang mudah untuk diekspos. Untungnya, dia menanamkan pikirannya ke Floyd terlebih dahulu. Bagus. Khawatir tentang saya. Ngomong-ngomong, bagaimana pertempuran ini, apakah guru terluka? Gong Qianqiu bertanya seperti orang kulit putih. Floyd segera mulai membual tentang betapa kuatnya Levi. Ini membuat Gong Qianqiu sedikit tidak nyaman. Levi terlalu kuat. Seperti gunung besar yang menghalangi bagian depan, tidak mungkin untuk dilintasi. Ini adalah penyakit jantungnya dan musuh alaminya. Meski keduanya belum pernah bertemu. Belum pernah melihat wajah formal. Tapi Levi telah menanam benih yang tak terhapuskan di dalam hatinya. Ketika dia memikirkan Levi, dia akan takut. Floyd memandangnya dan berkata, Qianqiu, terima kasih telah memberikan informasi ini sebelumnya. Kalau tidak, tuanku tidak akan siap. Kemenangan ini memiliki bagian kredit Anda. Betulkah? Itu hebat. Saya akhirnya bisa melakukan sesuatu untuk Anda dan guru. Gong Qianqiu pura-pura sangat terkejut.
Tetapi dia tahu bahwa ini tidak ada hubungannya dengan dia mengungkapkan informasi sebelumnya. Levi kuat. Ini tidak mungkin. Bahkan jika Anda pergi ke beberapa master, itu tidak akan membantu. Floyd memandang Gong Qianqiu dengan penuh harap. Qianqiu, kurasa aku bisa mengambil kesempatan ini untuk membawamu menemui Tuan dan mereka. Bagaimana menurutmu? Apa? Gong Qianqiu tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Floyd akan tiba-tiba mengajukan permintaan ini. Saya ingin memberitahu guru dan yang lainnya bahwa kali ini pesan itu diungkapkan oleh Anda. Anda membantu kami. Dan semua hal sebelumnya, Andalah yang membantu kami. Saya ingin secara resmi memperkenalkan Anda kepada guru dan yang lainnya. Biarkan Anda benar-benar berintegrasi ke dalam kami. Keluarga besar. Floyd mengutarakan pikirannya dengan berani. Dia telah menantikan hari ini untuk waktu yang sangat lama. Dia merasa bahwa inilah saatnya. Dia menatap Gong Qianqiu dengan penuh harap, berharap dia setuju. Ini Gong Qianqiu sambil mencibir, kamu menyakitiku. Ah, bagaimana itu menyakitimu? Ekspresi Floyd segera berubah. Saat ini, bawa aku ke guru dan yang lainnya. Siapa yang tidak meragukannya? Baru saja begitu banyak orang dari divisi penindasan iblis menyerang guru, dan guru takut bahwa siapapun dari divisi penindasan iblis adalah musuh. Banyak, tetapi guru, apakah mereka akan mempercayainya? Apa? Floyd sudah panik. Memikirkannya, sepertinya memang begitu. Setelah kaki depannya selesai, dia membawa Gong Qianqiu bersamanya. Siapa yang tidak meragukannya? Apapun yang dilakukan sebelumnya akan dianggap konspirasi. Bahkan pengungkapan base camp dan hilangnya para dewa akan ditempatkan di kepala Gong Qianqiu, yang akan merepotkan. Satu hal lagi, jika Anda membawa saya untuk melihat guru, maka iblis penekan akan memperlakukan saya sebagai pengkhianat. Pada saat ini, Master dan iblis penekan tidak cocok. Apakah Anda tidak memberi saya tempat untuk bertahan hidup? Kedua belah pihak apakah tidak apa-apa untuk membunuhku? Nada bicara Gong Qianqiu menjadi parah. Floyd segera berkata, Qianqiu adalah bahwa saya tidak memikirkannya dengan hati-hati, saya salah. Tapi kemudian nada suara Gong Qianqiu melunak, sebenarnya, saya juga ingin bertemu guru dan yang lainnya, tapi ini bukan saat yang tepat. Gong Qianqiu adalah tamparan di wajah dan jujube lainnya. Bab 3393. Gong Qianqiu tampak sedikit tertekan, saya telah menunggu waktu yang tepat untuk bertemu guru dan yang lainnya. Tetapi semakin saya menunggu, semakin sedikit yang ada. Melihat ini, Floyd segera menghibur Gong Qianqiu, Qianqiu, jangan khawatir, akan ada kesempatan. Gong Qianqiu terlalu pintar, dan dengan mudah menyelesaikan permintaan yang dibuat oleh Floyd ini. Aku ingin dia kembali untuk menghibur dirinya sendiri. Saya hanya merasa sangat dirugikan. Anda telah banyak membantu kami, tetapi Anda tidak dapat mengungkapkan identitas Anda. Hai. Floyd merasa sedikit tertekan. Gong Qianqiu tersenyum, bukan apa-apa, sekarang adalah periode penting. Kita semua adalah masalah sepele. Selama kita berdua bisa bertemu satu sama lain. Floyd sangat gembira, oke. Jadi kamu kembali dulu, dan aku akan melihat apa yang terjadi dengan Zenmoshi, mungkin mereka punya rencana baru. Gong Qianqiu sekarang cemas tentang hal-hal lain. Saya hanya ingin menyingkirkan Floyd sesegera mungkin. Floyd terkejut, oke. Qianqiu, kamu harus berhati-hati. Jangan mengekspos dirimu lagi karena ini. Jangan khawatir. Melihat Gong Qianqiu pergi, Floyd tampak puas. Sekarang tuannya sangat kuat, orang-orang yang dia sukai juga menyukainya. Sepertinya itu cerah di depan Anda. Tak lama kemudian tersiar kabar. Masalah Zenmoshi, Kerajaan Abadi dan bahkan Alien Xuanming bergabung bersama untuk membunuh Levi benar-benar terungkap. Dan hasilnya adalah seluruh pasukan musnah. Tidak ada satupun yang tersisa. Semua terbunuh. Termasuk semua 10 arogansi yang terbunuh dalam pertempuran, 4 artefak besar dari paviliun kota juga ditinggalkan di sini di Levi. Lagi pula, mereka tidak kembali dan menghilang, bukankah itu mati? Paviliun Sifang di Zenmoshi sedang berduka untuk sementara waktu. 10 talenta teratas, tetapi masa depan mereka. Bahkan dikatakan bahwa itu adalah jawaban dari masa depan Zenmoshi. Semua mati. Tetapi jika Anda kalah dalam pertempuran, Anda pasti tidak akan bisa hidup. Kalian semua pergi ke pembunuh Levi. Akankah mereka membiarkanmu kembali hidup-hidup? Hal yang mustahil. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah masa depan divisi setan kota. Paviliun Sifang menunggu selama ratusan tahun untuk 10 kesombongan yang tak tertandingi ini. Jika jenius lain mati, mereka mati. Setelah mengolahnya selama 10 atau 20 tahun lagi, itu akan kembali. Kuncinya adalah bahwa 10 orang ini telah menunggu selama ratusan tahun. Mereka meninggal, dan paviliun Sifang tertekan sampai mati. Sekelompok leluhur keluar satu demi satu, dan ketika mereka mendapat berita ini, mereka langsung menangis. 10 talenta teratas adalah harta mereka, lebih penting daripada nyawa mereka. Paviliun Sifang adalah sensasi. Semuanya meledak. Semua pembangkit tenaga listrik yang telah mundur atau pergi ke tempat lain telah kembali. Tidak hanya 10 besar Tianjiao yang meninggal. Ada juga 4 artefak paviliun kota besar yang hilang. Penjelasannya semua ditahan oleh Levi. Tapi bagaimana mereka berani kembali? Siapa yang berani pergi? Artefak paviliun kota juga sama dengan darah kehidupan. Ini untuk menghancurkan fondasi paviliun Sifang, dan untuk menghancurkan masa depan paviliun Sifang. Dorong paviliun Sifang sepenuhnya ke dalam neraka. Gila. Mereka benar-benar gila. Siapa sangka hasilnya akan seperti ini? Tepuk tepuk tepuk. Leluhur besar menamparkan pejabat tingkat tinggi paviliun Sifang, menyebabkan mereka merobek kulit mereka berkeping-keping. Siapa yang menyuruhmu membiarkan mereka pergi? Kenapa kamu tidak pergi sendiri? Nenek moyang semua gila. Saya tidak sabar untuk membunuh orang-orang tingkat tinggi ini.
Merekalah yang mengirim 10 besar Tianjiao untuk membunuh Levi untuk tujuan pelatihan. Leluhur, kami juga. Kami tidak menyangka Levi begitu kuat. Kamu tahu kami tidak akan mengirim mereka jika kami membunuh mereka. Dalam hal ini, kami bersedia meminta maaf dengan kematian. Tapi sebelum kita mati, kita berharap untuk membunuh Levi untuk membalas dendam. Kalau tidak, kita tidak akan mau mati. Petik 2. Anggota senior Paviliun Sifang berkata satu demi satu. Ya. Tidak peduli apa yang kamu katakan, Levi lah yang membunuh 10 talenta teratas. Dia adalah musuh nomor 1 kita. Dia terlalu kuat. Tapi jadi apa? Kita harus membalas dendam. Semua orang dengan cepat menemukan kontradiksi utama. Itu adalah Levi. Bab 3394. Nenek moyang Paviliun Sifang juga berkata dengan marah, ya. Kami telah menuliskan kebencian Levi. Jika balas dendam ini tidak dilunasi, kami bersumpah untuk tidak menjadi manusia. Apakah dia kuat? Tapi ketika seluruh divisi sihir kota bersatu, saya melihat bagaimana dia melawan langit. Ya, orang-orang tua dari semua faksi utama telah keluar, menurutku apa yang akan dia lakukan untuk menghentikannya. Kali ini, semua orang mengerti bahwa faksi utama dari divisi setan kota telah kehilangan terlalu banyak orang. Meskipun Levi sangat kuat. Tapi ini juga akan membuat divisi sihir kota bersatu. Ya, jika kamu membiarkan Levi terus seperti ini, aku khawatir seluruh departemen sihir kota akan diinjak-injak. Rasa ancamannya sekarang sebanding dengan alien Xuanming saat itu. Terlebih lagi, divisi penindasan iblis sekarang menjadi sepotong pasir lepas. Terlalu mudah baginya untuk mengalahkan mereka satu persatu. Bahkan jika kita tidak membalas dendam sekarang, dia akan perlahan-lahan menghancurkan kita. Jadi divisi penekan iblis harus bersatu dan kembali ke divisi iblis penekan yang lengkap sebelumnya. Semua orang berkata dengan suara pelan. Namun, beberapa leluhur mengangguk setelah mendengarkannya, itu benar. Kita harus kembali ke keadaan bersatu dari divisi setan kota. Kalau tidak, kita tidak bisa berurusan dengannya. Balas dendam ini harus dibalaskan. Levi harus mati. Segera, leluhur Paviliun Sifang dan orang-orang tingkat tinggi berkumpul dan mulai berdiskusi. Saya pikir sudah waktunya untuk menemukan para dewa. Biarkan mereka mengambil alih situasi keseluruhan. Ayo atur ulang divisi setan kota dan satukan semua pihak. Sekarang divisi setan kota menghadapi situasi yang paling sulit. Dewa surga harus keluar dari gunung. Kata beberapa leluhur. Apa itu dewa surga? Faktanya, itu adalah organisasi otak utama dari divisi penindasan iblis, yaitu keberadaan yang benar-benar memegang kekuasaan, untuk mengendalikan seluruh divisi penindasan iblis dan mengeluarkan semua perintah. Dewa Tianjian didirikan oleh penguasa Departemen Sihir Kota. Itu juga organisasi dengan kartu truf terkuat Zen Moshi. Pada saat itu, divisi penindasan iblis terkoyak. Pertama-tama, mundurnya Shen Tianjian, yang menyebabkan kurangnya pemimpin, dan ini membuat lembaga-lembaga besar menduduki gunung satu demi satu. Hingga saat ini, Shen Tianjian juga tersembunyi dari dunia. Kecuali leluhur ini, mereka bahkan tidak tahu di mana Shen Tianjian tinggal di pengasingan. Yah, aku setuju. Pesulap kota telah sampai pada saat krisis, dan Shen Tianjian tidak punya pilihan selain mengurusnya. Kita harus keluar dari gunung. Selama Shen Tianjian keluar dari gunung, dia akan mampu mendominasi faksi utama dari divisi setan kota. Tidak ada yang mengira bahwa pada saat ini, penjara Shen Tian akan dipindahkan. Tidak tahu berapa lama. Semua pihak di divisi setan kota tidak pernah mengajukan ide yang sama. Tetapi pada saat ini, untuk Levi, itu akan dipersatukan kembali. Cukup luar biasa. Selain situasi ini, bahkan serangan skala penuh dari alien Xuanming tidak dapat membuat divisi Zenmo bersatu. Dapat dilihat bahwa mereka sangat membenci Levi. Terutama Levi adalah monyet yang mereka identifikasi. Monyet-monyet itu sangat kuat, mereka menusuk hati mereka. Oke, kalau begitu mari kita semua bertindak. Beberapa dari kami pergi ke Shen Tianjian, dan yang lainnya mulai mendiskusikan masalah penyatuan dengan faksi-faksi besar. Kali ini penyihir kota benar-benar gila. Keluarkan semua yang bisa dikeluarkan. Semua pihak sudah siap. Selanjutnya, Anda akan melihat penampilan penyihir kota asli. Levi juga akan berada di bawah tekanan yang paling menakutkan. Hahaha. Gong Qianqiu tersenyum. Inilah yang ingin dia lihat. Dia benar-benar meningkatkan konflik antara Levi dan Zen Moshi. Benar saja, efeknya sekarang jauh lebih baik daripada yang dia bayangkan. Divisi setan kota akan segera bersatu. Para dewa sedang keluar. Saya tumbuh dengan mendengarkan legenda Shen Tianjian, tetapi saya tidak pernah berhubungan dengan Shen Tianjian. Saya tidak tahu berapa banyak master yang mereka miliki. Bisakah saya menelan mereka? Gong Qianqiu tampak rindu dan penasaran. Pada saat ini, pesan itu juga sampai ke Levi. Apa? 10 kesombongan teratas sudah mati. 4 paviliun kota juga hilang. Apakah pot hitam ini dibuang ke kita? Bab 3395. Tapi kami telah melepaskan 10 talenta teratas, dan kami telah memberi mereka 4 artefak hebat. Sekarang tidak ada orang, itu semua salah kita. Bisakah ini dihitung di kepala kita? Ini luar biasa, bukan? Floyd berkata dengan sedih. Yang lain juga penuh amarah. Membunuh adalah membunuh. Begitu banyak orang terbunuh. Tidak buruk untuk 10 ini. Apa yang tidak bisa kamu akui? Tetapi kenyataannya adalah bahwa 10 orang benar-benar tidak membunuh. 4 artefak balai kota serakah. Bagi Levi, itu dibuang seperti sampah. Apakah dia akan serakah untuk ini? Ini bukan apa-apa. Bagaimana tidak marah? Floyd sangat marah, Tuan, izinkan saya menjelaskannya di luar. Kami membiarkan orang-orang pergi, dan kami juga memberi mereka 4 artefak. Fakta terdistorsi semacam ini benar-benar tidak mungkin.
Saat Floyd hendak pergi, suara Levi terdengar, tidak ada gunanya menjelaskan, tidak ada yang akan percaya. Zoe dan yang lainnya berkata, ya, penjelasan kami lemah. Lagi pula, orang-orang telah menghilang, dan 4 artefak paviliun kota tidak dapat ditemukan. Selanjutnya, divisi setan kota sekarang menganggap kita sebagai musuh. Bagaimana mereka bisa percaya apa yang kita katakan? Mereka tidak akan percaya jika kamu mengatakan Potian. Dan tidak ada alasan, semua orang mati, hanya 10 talenta teratas yang hidup. Apakah Anda pikir mereka akan percaya? Mungkin mereka akan berpikir bahwa kita menghina mereka. Ketika kata-kata ini keluar, Floyd sangat marah sehingga dia menghancurkan dinding. Sial, bukankah seseorang dengan sengaja menjebak kita dan membuat kita disalahkan? Zoe menganalisis, diperkirakan musuh divisi Zenmo sengaja menyalahkan kita. 10 talenta teratas terluka parah. Sebagai musuh, mereka tidak akan melewatkan kesempatan. Yang lain mengangguk satu demi satu, iya. Siapa yang tidak tahu bahwa divisi Zenmo tidak harmonis, mereka adalah musuh. Terutama 10 talenta teratas yang tak tertandingi, yang membuat banyak orang iri dan iri. Siapa yang tidak akan memulai ketika mereka menemukan kesempatan seperti itu? Belum lagi 4 artefak balai kota. Itu sampah bagi bos, tapi itu harta bagi orang lain. Petik 2. Floyd tiba-tiba bertanya, mungkinkah orang-orang Sukinya? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang mengalihkan perhatian mereka. Terakhir kali base camp terungkap dan perampokan dicuri adalah informasi yang mereka bocorkan. Bahkan kali ini para master dikepung karena mereka mengekspos posisi kita. Itu wajar bagi mereka untuk menculik 10 jenius teratas dan mencuri artefak dari 4 paviliun kota. 10 jenius teratas terluka parah, dan mereka dapat mentransplantasikan akar mereka. Dan satu hal lagi, itu bisa meningkatkan konflik antara tuan dan penyihir kota. Mereka mencuri bencana surgawi guru, tetapi mereka sebenarnya yang paling takut pada guru. Mereka tidak ingin guru mati sepanjang waktu, dan sekarang mereka menggunakan divisi penindas iblis untuk berurusan dengan guru dengan cara ini. Floyd menganalisis. Saat menganalisis Sukinya dan yang lainnya, dia memiliki pikiran yang jernih dan logika yang kuat. Itu mungkin. Dan kemungkinannya besar. Yang lain berkata berturut-turut. Levi mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Sukinya dan beberapa lainnya tidak dalam pertimbangannya. Keraguan tentang pergi ke paviliun utara terakhir kali telah hilang. Orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan itu. Alien Xuanming juga tidak mungkin. Bagaimanapun, mereka mengirim seseorang ke sini kali ini. Orang lain di Zenmosi tidak mungkin. Setelah dibunuh seperti ini sendiri, mereka tidak bisa bereaksi. Terlebih lagi, 10 talenta teratas menghilang di sekitar base camp. Masuk akal bahwa, setelah dibunuh oleh dirinya sendiri seperti itu, bagaimana mungkin Zenmosi berani mengirim orang untuk berkeliaran di sekitarnya? Mustahil. Sejak terakhir kali ketika para dewa hilang, Levi merasa bahwa mungkin masih ada kekuatan yang kuat. Ini berbeda dari Zenmosi dan Xuanming Alien. Kekuatan ini mengendalikan segala sesuatu di belakang layar, mengintensifkan kontradiksi antara dirinya dan Zenmosi dan ras alien Xuanming. Seperti yang diharapkan, Sukinya dan keempatnya berada di tangan pasukan ini. Bab 3396. Kali ini, tuan dari semua pihak datang untuk membunuhnya, yang selanjutnya menegaskan hal ini. Seseorang menjalankan ini di belakang layar. Dapat dimengerti bahwa para penguasa divisi sihir kota bersatu. Namun kemudian, kerajaan abadi di balik kerajaan perang elang, ras alien Xuanming, berbagai pembunuh, dan bahkan berbagai institusi. Mereka masih dalam konfigurasi kaskade, menyerang lapis demi lapis. Semua pihak belum dihubungi sebelumnya. Tapi mengejutkan pemahaman diam-diam. Ini berarti pasti ada seseorang di baliknya. Kalau tidak, itu tidak bisa dilakukan. Sekelompok rakyat jelata, tetapi tidak ada satu pihak pun yang berada dalam kekacauan. Kerja sama itu diam-diam, seolah-olah telah dipraktikkan berkali-kali. Seseorang pasti memanipulasi ini. Dan setelah kejadian itu, Levi berbicara dengan agen Black Hawk. Ini adalah kerajaan abadi yang bertindak sendiri. Itu langsung melintasi Biro Perisai Langit. Jika kerajaan abadi mengambil kesempatan ini untuk membunuh dirinya sendiri, ia harus terlebih dahulu menemukan Biro Perisai Langit. Karena Sky Shield adalah yang paling familiar dengan dirinya sendiri. Tapi tidak ada. Itu berarti orang lain telah menghubungi kerajaan abadi. Ini membuktikan dugaan Levi bahwa masih ada pesta. Merencanakan itu semua. Itu bahkan mencuri bencana ilahinya sendiri sebelumnya, dan bahkan mengekspos lokasi base camp ke ras alien Xuanming. Itu masuk akal. Levi menduga bahwa lokasi base camp-nya harus diketahui dengan penyiksaan setelah menangkap Su Qingya dan beberapa orang. Eksistensi macam apa kelompok kekuatan ini? Tampaknya dia akrab dengan divisi penindasan iblis, ras alien Xuanming, dan dunia luar, terutama keberadaannya sendiri. Tapi kamu menyinggungku, Levi, kamu benar-benar tidak bisa lari. Cahaya dingin melintas di mata Levi. Dia akan mencari tahu. Sekarang Zenmosi telah melakukan balas dendam mematikan dengan dirinya sendiri, dan dia tidak bisa mendapatkan jawaban dari mereka. Tapi kerajaan abadi. Kelompok kekuatan ini memiliki kontak dengan mereka. Anda bisa mulai dengan alam abadi. Sepertinya sudah waktunya untuk pergi ke alam abadi. Oke, tidak perlu dijelaskan. Ayo berjuang. Kalian semua harus berhati-hati baru-baru ini dan mencoba untuk tidak keluar. Kata Levi. Dia tidak takut Zenmosi akan menyerang dan membunuhnya secara langsung, tetapi dia takut mereka akan menggunakan akal-akalan untuk menyerang orang-orang di sekitarnya. Ada desas-desus gila di luar bahwa Levi membunuh 10 talenta teratas dan dengan rakus kehilangan 4 artefak hebat. Benci adalah benci. Tapi dengan cara ini, siapa yang bisa menjadi lawannya? Faktanya, ketakutan Levi bahkan lebih dalam. Gong Qianqiu, yang mengendalikan semua ini, tersenyum. Tujuannya telah tercapai.
Pada saat ini, di suatu tempat jauh di pegunungan, ada paviliun dan paviliun. Ras alien Xuanming, di sini. Beberapa dalang dari ras alien Xuanming berdiri di sini, dan ada seorang pria parubaya yang elegan di depan mereka. Tepuk tepuk tepuk. Dia menamparkan kelompok orang ini dengan keras. Tetapi dalang ras alien Xuanming tidak mengatakan sepatah kata pun dan membiarkan orang ini mengalahkannya. Menakjubkan. Jika orang lain di Zenmosi melihatnya, mereka pasti akan merasa luar biasa. Bagaimana bisa? Ras alien Xuanming adalah ras alien terkuat. Bukan hanya menuruti perintah orang lain, tapi sekarang malah ditampar. Ini juga luar biasa. Pada akhirnya, siapa yang bisa membuat ras alien Xuanming begitu patuh? Ini tidak mungkin. Tapi itulah yang terjadi. Apakah aku pernah memberitahumu untuk tidak menyusahkan Levi? Pria parubaya yang elegan itu berkata dengan dingin. Dalang ras alien Xuanming menundukkan kepala mereka satu demi satu, tidak berani berbicara. Kau tidak mendengarkanku, kan? Pikirkan Anda bisa melakukannya. Bisakah kamu membunuh Levi? Tanya pria parubaya itu. Kami tidak pernah berpikir bahwa Levi akan begitu kuat. Ini salah kami, guru. Beberapa orang dari ras alien Xuanming meminta maaf satu demi satu. Levi tentu saja kuat, aku sudah mengingatkanmu. Mulai sekarang, aku ingin kalian semua menghilang dariku, sama sekali tidak di depan mata siapapun. Memahami, kata pria parubaya itu. Semua orang mengangguk serempak. Ras alien Xuanming juga menghilang. Pria parubaya itu melihat ke kejauhan dan mencibir, Levi masih ingin membunuh. Bab 3397. Pasti tidak sekarang. Diperkirakan bahwa orang-orang Zenmosi tidak pernah berpikir bahwa alien Xuanming akan mematuhi orang lain. Saya tidak tahu siapa yang bisa membuat mereka tunduk dan menggunakannya untuknya. Pada saat ini, Gong Qianqiu datang ke tempat yang mati. Ada kuburan di mana-mana, serta kerangka berbagai makhluk. Tidak jauh dari situ, gagak itu mengaum dengan suara rendah. Tuan Tulang. Teriak Mia Chiaki. Segera setelah itu, sosok kurus hampir kurus berjalan keluar. Dia tampak garang dan menakutkan. Itu hampir seperti tulang putih yang ditutupi lapisan kulit. Rao Si Gong Qianqiu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Dia ketakutan. Ini sebenarnya adalah jenis Zenmosi yang berbeda. Awalnya, dia adalah dokter pengawas medis Zenmosi Tian. Tetapi kemudian, ia mempelajari cara-cara yang tidak benar dan memulai cara pengobatan alternatif. Jadikan dirimu hantu atau hantu, dan kamu tidak akan mengatakannya ketika kamu dihukum oleh Tuhan. Dia juga dikeluarkan dari tabib surgawi. Dia tidak bisa mengangkat kepalanya sama sekali di divisi setan kota. Awalnya master kehormatan dan status, tapi sekarang dia telah menjadi tikus jalanan. Namun, dia sesuai dengan kebutuhan Gong Qianqiu. Artinya, dia bisa mengembangkan tulang roh akar roh. Hanya saja jejak Bone Master sulit dipahami. Seluruh divisi sihir kota tahu tidak lebih dari segelintir orang. Tapi ini sulit bagi Gong Qianqiu. Dia sangat menakjubkan. Dalam waktu singkat, Master Tulang ditemukan. Bola mata Master Bone berputar, seolah-olah bisa rontok kapan saja. Apa yang kamu lakukan denganku? Suaranya serak dan tertekan. Itu seperti suara kuku yang tidak menyenangkan mengiris kaca. Aku datang kepadamu karena aku ingin kamu membantuku membangun tulang spiritual. Gong Qianqiu berkata terus terang. Master Bone bertanya, tulang spiritual seperti apa? Dia tidak terlalu tertarik dengan ini. Melahap tulang roh akar roh. Apa? Mendengar apa yang Gong Qianqiu katakan, mata Master Bone berbinar. Semua orang menjadi gila. Maksudmu melahap tulang roh akar roh? Bone Master sedikit gila. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang mengusulkan untuk melahap akar dan tulang spiritual. Kamu gila. Tidak pernah ada akar seperti itu di iblis kota. Gong Qianqiu menggelengkan kepalanya, itu sudah muncul. Mungkin tuannya pernah mendengar tentang Levi. Master Tulang mengangguk. Levi menyapu divisi penindasan iblis seperti ini, bahkan jika orang-orang di divisi penindasan iblis yang tidak bisa disembunyikan tahu semua tentang itu. Putrinya akan melahap tulang roh akar roh. Kata Mia Chiaki. Master Bone menunjukkan ekspresi terkejut, apa? Itu benar-benar muncul. Tidak hanya itu, putrinya menciptakan serangkaian latihan sejak dini, yang sangat mirip dengan teknik pemurnian Qi. Tapi sebenarnya ada perbedaan penting. Yang satu adalah penyerapan, yang lain adalah angsa. Suara Gong Qianqiu dan Master Bone terdengar bersamaan. Rupanya Master Tulang telah menemukan jawabannya. Ledakan. Saat berikutnya, Gong Qianqiu sudah memulai latihan. Energi kematian tempat ini ditelan olehnya dengan menakutkan dalam waktu sesingkat mungkin. Master Bone tercengang. Ini juga membuktikan segalanya. Sekarang saya sudah mendapatkan latihannya, tetapi saya tidak bisa mendapatkan akar dan tulang spiritualnya. Saya membutuhkan Master untuk membantu saya membuat sepasang akar yang melahap. Tidak peduli apa kondisinya. Mia Chiaki memohon. Master Tulang mulai berkata, sebenarnya, semua jenis tulang roh di divisi Zenmo berasal dari pengawasan Tianyi, dan semua buku dan bahan kuno yang dapat Anda temukan disusun oleh kami. Apa sifat melahap tulang roh? Aku juga tahu itu. Tetapi, apakah menurut Anda mungkin bagi saya untuk membuat tulang akar di atas level legendaris? Ini mungkin membutuhkan tulang akar yang sangat baik lainnya untuk digiling menjadi bubuk untuk membentuk model tulang akar, dan kemudian menggunakan berbagai sumber daya untuk membangun sedikit. Benar-benar tidak mungkin untuk membuat tulang roh akar roh yang melahap. Bahkan tulang roh akar roh legendaris tidak bisa melakukannya. Bab 3398. Kata-kata Master Tulang berarti kurangnya bahan baku dan berbagai sumber daya. Hanya saja Gong Qianqiu tiba-tiba tersenyum, Tuan Tulang, bagaimana jika saya memiliki akar 10 bakat agung dari paviliun Sifang? Apa? Kali ini, bola mata yang bisa dengan mudah lepas dari Bone Master hampir terbang keluar. Kerangka putih itu juga bergetar hebat.
10 talenta teratas dari Paviliun Sifang sangat berbakat, dan masing-masing dari mereka memiliki tulang spiritual kelas legendaris. Bahkan ada dua yang akarnya lebih kuat dari tulang spiritual 5 elemen. Master Bond bernapas dengan cepat dan berbicara dengan suara gemetar. Gong Qianqiu tersenyum, sekarang 10 talenta teratas berada di bawah kendali saya. Saya dapat mencabut akar dan tulang spiritual mereka kapan saja. Saya juga memiliki semua sumber daya yang sesuai. Bisakah saya membangun sepasang dengan master ini? Mirip dengan melahap akar dan tulang spiritual. Oh, itu kamu. Master tulang tampak luar biasa. Dia juga tahu tentang pertempuran antara Zen Moshi dan Levi. Siapa yang mengira itu adalah seorang wanita? Dia benar-benar mengendalikan segalanya. Segera, dia juga mengerti segalanya. Mengetahui bahwa orang-orang ini dikendalikan oleh Gong Qianqiu. Terutama Zen Moshi dipermainkan oleh seorang wanita. Dia tertawa. Hahaha, kalian sekelompok idiot, Zen Moshi, jangan berpikir untuk dipermainkan oleh seorang gadis kecil. Aku tidak akan melakukannya jika itu orang lain. Tapi Anda mengendalikan segalanya dan memainkan pesulap. Saya akan membantu Anda. Hahaha, ini hal yang sangat gila. Kamu tidak perlu membayarku, berjanjilah padaku bahwa aku akan menghancurkan seluruh divisi sihir kota setelah aku menjadi sukses. Aku ingin melihat mereka hancur dengan mataku sendiri. Nada suara Master Bond mengungkapkan kegilaan yang ekstrim. Gong Qianqiu tersenyum. Sebenarnya, dia tidak datang membabi buta. Sebelum dia datang, dia sudah menyelidiki Master Tulang ini. Mengetahui bahwa dia telah tersesat, dia dikeluarkan dari pengawas medis surgawi, dan bahkan lebih dibenci oleh seluruh divisi sihir kota. Dia peduli tentang Win untuk penyihir kota. Ini adalah jenis hati yang ingin semua orang di kota mati. Apa yang dia lakukan sekarang adalah apa yang dia pikirkan siang dan malam. Karena itu, dia akan setuju. Tampaknya Master Bond ingin membantu Gong Qianqiu, tetapi sebenarnya dia sudah berada di bawah kendali Gong Qianqiu. Ini adalah kekuatan Gong Qianqiu. Baik kiri maupun kanan, bisa mengendalikan apa saja. Oke, itu juga yang saya pikirkan. Aku sengaja melakukan semua ini. Aku akan menginjak-injak seluruh divisi sihir kota di bawah kakiku. Biarkan mereka yang memandang rendah orang dan berbicara buruk tentang saya mati. Saya ingin leluhur itu merangkak di bawah kaki saya. Tuan, situasi saya saat ini adalah... Ketika Gong Qianqiu menghadapi orang yang berbeda, dia menggunakan metode yang berbeda. Untuk orang-orang seperti Master Tulang, mereka memiliki banyak pengalaman dan banyak pengalaman. Jika Anda dengan sengaja menipu dia, manfaatkan dia. Cepat atau lambat akan ketahuan. Jadi, untuk menghadapi Master Tulang seperti ini, Anda harus memberikan segalanya tanpa syarat, dan jujur padanya. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengendalikannya. Benar saja, setelah Gong Qianqiu menjelaskan semuanya, Master Tulang tidak memiliki penjagaan terhadapnya. Nah, selanjutnya, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu menciptakan sepasang akar dan tulang spiritual yang melahap. Berusahalah untuk mencapai keadaan yang paling dekat dengan aslinya. Ayo pergi, aku tidak sabar. Setelah Master Bond mengemasi semuanya, dia akan pergi untuk melihat 10 bakat besar. Tuan, saya punya permintaan lain. Meskipun tempat di mana saya menahan 10 talenta teratas untuk sementara disembunyikan, itu tidak kondusif untuk pekerjaan kami. Cepat atau lambat, itu akan terungkap. Gong Qianqiu terutama takut bahwa terlalu banyak gerakan akan menarik perhatian para ahli dan bahkan Levi. Ini mudah ditangani. Saya punya tempat. Kuburan massal. Master Tulang mencibir. Apa? Kuburan massal kepala 7 jedi. Gong Qianqiu tiba-tiba menjadi tertarik. Tousan Core Speed adalah kepala dari Seven Great Jedi Suppression Division. Seperti namanya, ribuan mayat dimakamkan di sini. Adalah jedi yang mengerikan. Bab 3399. Di lubang mayat, mayat orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari zaman kuno dimakamkan di Zen Moshi, yang dibangun oleh ras asing. Tempat yang ditakuti semua orang di kota sihir. Meskipun Gong Qianqiu memiliki kekuatan magis yang hebat, dia tidak dapat menemukan di mana lubang mayat itu berada. Saya tidak pernah berpikir bahwa Master Bond akan tahu. Itu hebat. Selama kamu sampai ke lubang mayat, tidak ada yang tahu di mana itu. Gong Qianqiu sangat senang. Segera Gong Qianqiu membawa Master Bond ke tempat 10 besar Tian Jiao di penjara. 10 besar Tian Jiao ngeri ketika mereka melihat ini. Apakah kamu bajingan yang diusir oleh pengawas medis surgawi? Bai Xinghe dan yang lainnya masih berpengetahuan luas, dan mereka mengenali Master Tulang ini secara sekilas. Hahaha, apakah kamu melihatnya? Seluruh penyihir kota menganggapku sampah. Master Tulang tertawa. Ini juga menguatkan hatinya untuk membantu Gong Qianqiu. Nah, 4 artefak balai kota. Hahaha, kamu benar-benar mendapatkan semua artefak dari Paviliun Sifang. Haha, sampah. Kamu tidak bisa bermain dengan seorang gadis. Master Tulang mulai mencibir. Saya juga semakin percaya pada Gong Qianqiu. Dia mulai melihat akar dan tulang spiritual dari 10 talenta teratas. Cek-cek. Ini adalah bakat yang tak tertandingi. Tulang roh akar roh guntur. Tulang roh akar roh pedang. Tulang roh akar roh pedang. Menakjubkan. Menakjubkan. Master Tulang benar-benar kagum dengan tulang spiritual dari 10 talenta teratas. Dia berbalik untuk melihat Gong Qianqiu, hahaha, ini benar-benar aman. Saya hanya setengah yakin sebelumnya. Sekarang selama Anda dapat mengatur hal-hal lain, saya yakin 80%. Gong Qianqiu juga langsung bersemangat. Ini benar-benar berita bagus. Tapi 10 besar Tian Jiao langsung panik. Aku akan memberitahumu kabar baik lainnya, gadis ini. Master Bond menunjuk ke arah Cu Qingsuang dan berkata, tulang rohnya cenderung dimakan. Kamu bisa mengandalkan tulang rohnya untuk membangunnya, jadi kamu bisa yakin 90%. Hahaha, Tuhan tolong aku juga. Gong Qianqiu tertawa.
Tidak ada yang mengira bahwa akar dan tulang spiritual Chu Qingxuang cenderung untuk dilahap. Ini adalah yayasan. Jauh lebih mudah dilakukan dengan fondasi ini. Ini jauh lebih mudah daripada menciptakan sesuatu dari ketiadaan, dan tingkat keberhasilannya jauh lebih tinggi. Chu Qingxuang mulai gemetar hebat, wajahnya pucat dan keringat dingin keluar. Pada saat ini, 10 besar Tianjiao sudah mengerti apa yang akan dilakukan Gong Qianqiu dan yang lainnya. Mereka langsung panik. Ini benar-benar lebih menyakitkan daripada mereka mati. Tapi dalam situasi ini, mereka tidak bisa mati. Hanya bisa berada di bawah belas kasihan orang lain. Jika tulang akar digali, giling menjadi bubuk. Mereka tidak bisa membayangkan betapa lumpuhnya itu. Mereka tidak tahan sama sekali. Apa yang akan kamu lakukan, Gong Qianqiu? Saya menyarankan Anda untuk berhenti. Kalau tidak, akhir Anda akan sengsara. Cepat dan biarkan kami pergi. Percepat. 10 besar Tianjiao mulai memperingatkan. Mereka gila. Ini lebih merupakan ketakutan. Lagi pula, saya terlalu takut pada Gong Qianqiu. Kalau begitu bawa mereka ke kuburan massal. Ayo lakukan secepatnya. Sejujurnya, saat ini, Master Bond bahkan lebih cemas daripada Gong Qianqiu. Ini juga yang diinginkan Gong Qianqiu. Keduanya langsung bertindak. Tidak, tidak, tidak. Biarkan 10 jenius teratas mengaum dengan liar, tetapi tidak ada gunanya. Hanya untuk dibawa pergi. Mata Su Qingya penuh dengan keputusasaan. Mereka telah menyaksikan pertumbuhan Gong Qianqiu selangkah demi selangkah. Jika ini terus berlanjut, mungkin Gong Qianqiu benar-benar bisa melawan Levi. Pada saat itu, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Mereka tidak bisa membayangkan langkah itu. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Kuncinya adalah sekarang semua orang tidak tahu bahwa itu adalah Gong Qianqiu. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa hanya orang kecil di paviliun barat yang mengendalikan semua ini. Meski terkenal. Tetapi menurut kesan semua orang tentang Gong Qianqiu, kekuatannya sangat rata-rata. Hanya bisa dianggap sebagai media. Terlepas dari ulasan, Anda tidak dapat memikirkan hal lain. Terutama di mata orang-orang tingkat tinggi dan beberapa orang besar, Gong Qianqiu tidak layak disebut sama sekali. Itu bahkan tidak ada. Bab 3400. Tapi keberadaan inilah yang mengendalikan segalanya. Sekarang Su Qingya dan yang lainnya menaruh semua harapan mereka pada Levi. Saya berdoa agar Levi menemukan masalahnya sesegera mungkin, menemukan bahwa Gong Qianqiu melakukan segalanya, dan menemukan Gong Qianqiu. Bunuh dia sebelum dia dewasa. Jika tidak, pada tahap selanjutnya, Gong Qianqiu akan sangat sulit untuk dihadapi. Harapan hanya ada pada Levi. Setelah saya kembali, saya akan mempelajarinya dengan cermat, apalagi yang saya perlukan untuk membuat sepasang akar yang melahap. Kemudian Anda pergi untuk menemukannya. Master Tulang berpikir sejenak dan berkata. Segera, Gong Qianqiu memindahkan markas aslinya ke lubang mayat, kepala 7 jedi. Hahaha. Setelah datang ke lubang mayat, senyum Gong Qianqiu menjadi lebih kuat, tempat ini terlalu cocok untuk kultivasinya. Cukup bunuh 2 burung dengan 1 batu. Sisi lain. Levi juga tidak menganggur. Pertama, saya pergi ke paviliun utara. Beritahu mereka untuk segera menemukan seseorang, dan beritahu mereka bahwa ada kekuatan di baliknya. Ini membuat mereka takut. Bagaimanapun, Su Qingya dan beberapa lainnya belum mendengar kabar dari mereka sampai sekarang. Ini bukan hal yang baik. Aku berkata, Tuan Ye, itu tidak mungkin bagimu. Bahkan jika Anda membunuh 10 talenta teratas, Anda akan membuang 4 artefak hebat. Membunuh adalah membunuh untukmu. Mustahil untuk mengatakan tidak membunuh. Semua orang mulai heran bahwa masih ada kekuatan seperti itu di belakang Zenmoshi. Bisakah kamu memikirkan siapa itu? Apakah divisi setan kota memiliki orang atau kekuatan seperti itu? Levi bertanya. 3 orang suci dari paviliun utara memikirkannya dengan hati-hati dan menggelengkan kepalanya, kami tidak dapat membayangkan keberadaan seperti itu. Levi bingung, aneh. Rasanya seperti ada satu orang yang mengendalikan segalanya, tapi dia tidak meninggalkan petunjuk dan jejak apapun. Ten. Ye, kamu harus berhati-hati selanjutnya. Nenek moyang dari faksi utama semuanya telah keluar. Beberapa dari mereka sudah mulai mengatur penyatuan faksi utama dari divisi penindasan iblis, dan beberapa leluhur telah pergi ke pengawas Sentian. Su Liejun, pemilik paviliun utara, berkata. Sentian Jian. Apa-apaan itu? Levi mengerutkan kening. Sentian Jian adalah organisasi otak utama dari divisi penindasan iblis. Itu juga merupakan pengontrol dari divisi penindasan iblis. Jika Anda ingin menyatukan divisi penindasan iblis, Anda harus menemukannya. Ada orang terkuat di divisi penekan iblis di Sentian Jian. Berbicara tentang alien Xuanming, mereka tidak takut pada siapapun di divisi iblis penekan. Tapi hanya mereka yang takut pada Sentian Jian. Sentian Jian telah lama disembunyikan dari dunia, dan diperkirakan hanya akan menjadi lebih kuat. 3 orang suci dari paviliun utara menjelaskan. Levi berkata tidak masalah, oh, tidak masalah. Saya tidak punya dendam terhadap mereka, tetapi jika Anda datang untuk mengganggu saya, bunuh satu persatu. Semua orang di paviliun utara tercengang. Saya takut dia adalah satu-satunya yang berani mengatakan kata-kata sombong seperti itu. Anda masih berpikir itu masuk akal? Oke, di satu sisi, kami mencari kekuatan ini, dan di sisi lain, kami akan selalu mengawasi pergerakan penyihir kota. Levi memandang beberapa orang, kamu juga berhati-hati, jangan biarkan orang menghancurkannya. Jangan khawatir, tidak akan. Kami memiliki banyak hubungan dengan orang-orang di Sentian Jian. Hal ini tidak akan terjadi. 3 orang suci dari paviliun utara tersenyum. Segera setelah itu, beberapa leluhur paviliun Sifang menemukan Sentian Jian yang tersembunyi. Sentian Jian berada di pegunungan yang dalam. Ada semua jenis bangunan, paviliun, dan paviliun di mana-mana. Dan berkabut.
Ini seperti negeri dongeng. Setelah beberapa leluhur dari Paviliun Timur dan Paviliun Barat datang, dia berteriak di depan, divisi Zenmo sedang dalam bencana. Saya juga meminta Dewa Surga untuk mengambil alih. Tolong keluar dari gunung, dan satukan faksi utama dari divisi Setan Kota. Untuk menghadapi bencana yang ada. Tolong keluar dari gunung. Biarkan surga jatuh. Petik 2. Suara seperti guntur, bergema di depan. Hanya tidak ada respon. Itu membuat beberapa leluhur sedikit cemas. Saat baru akan melangkah. Angin apa yang membawa kalian berdua ke sini? Sebuah suara datang, seperti guntur. Lihat lagi, seorang pria bergaun panjang tiba-tiba muncul di depan beberapa leluhur.